Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang quicksort pada bahasa pemrograman Pascal. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Afriani Kartika Putri dari kelas 1 SD 8 dengan NIM 2120 11420 dari Politeknik Statistika STIS. Jadi video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah algoritma pemrograman pada tahun 2021. Baik, untuk memulai pembahasan kali ini, ada baiknya jika kita sedikit mereview materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada materi sorting. Sorting sendiri adalah suatu teknik pemrograman yang bertujuan untuk mengurutkan data sehingga proses pencarian lebih efisien. Pada pembahasan sebelumnya telah diperkenalkan tiga teknik sorting sederhana, yaitu bubble sort yang membandingkan data ke satu dengan data berikutnya sampai data ke n, lalu selection sort yang merupakan kombinasi dari searching dan sorting, yang mana setelah menemukan nilai maksimum atau minimum data, maka nilai tersebut akan dibandingkan dari data ke satu sampai data ke n. Kemudian yang terakhir ada insertion sort, yaitu penyisipan data ke posisi yang sesuai. Nah, untuk jenis pengurutan data dibagi menjadi dua, yaitu ascending dan juga descending. Yang mana ascending adalah urutan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, atau dikenal juga sebagai urutan menaik. Sementara descending adalah urutan data dari yang terbesar ke yang terkecil, atau biasa disebut dengan urutan menurun. Nah, untuk pembahasan quicksort pada kali ini, saya akan membagi beberapa subbab bahasan, yaitu ada sejarah, prinsip kerja, kelebihan kekurangan, dan juga program Pascal. Subbab pertama, sejarah. Nah, algoritma quicksort diperkenalkan pertama kali oleh Sir Charles Anthony Richard Hoare pada tahun 1960. Kemudian setelah itu, quicksort dimuat pertama kali sebagai artikel di Computer Journal volume 5 isu 1 halaman 10 hingga 16 pada 1 Januari 1962. Sejak adanya algoritma quicksort ini, Sir Hoare terus melakukan penelitian hingga mencapai kemajuan baru pada bahasa pemrograman, seperti ditemukannya logika Hoare dan Communicating Sequential Processes atau CSP, sehingga pada tahun 1980, Sir Hoare mendapatkan penghargaan Turing Award dari Association for Computing Machinery atau ACM atas jasanya dalam memberikan kontribusi yang fundamental dalam pendefinisian dan perancangan bahasa pemrograman. Kemudian subbab 2, prinsip quicksort. Nah, seperti namanya, quicksort adalah algoritma sorting pembanding yang mampu bekerja dengan cepat dan efisien. Quicksort bekerja berdasarkan prinsip divide and conquer, yaitu bagi dan pecahkan. Divide and conquer adalah metode pemecahan masalah dengan membagi masalah menjadi beberapa partisi hingga menjadi sederhana, sehingga mudah untuk dipecahkan secara langsung. Pemecahan dari setiap partisi kemudian akan digabungkan untuk memberikan solusi dari masalah awal. Oleh karena itulah, quicksort juga dikenal sebagai partition exchange sort karena proses pengurutan dilakukan pada setiap partisi. Lalu, tahapan dalam melakukan pengurutan algoritma quicksort adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih X sebagai pivot. Kemudian, letakkan pointer pada sisi kanan dan kiri data. Selanjutnya, lakukan scanning dari kiri ke kanan sampai pointer kiri lebih dari sama dengan pivot untuk jenis pengurutan ascending. Selanjutnya, lakukan scanning juga dari kanan ke kiri sampai pointer kanan kurang dari sama dengan pivot untuk jenis pengurutan ascending.
Lalu bandingkan nilai pada pointer kiri, pointer kanan, dan pivot. Jika tidak sesuai, maka tukar kedua nilai pada pointer. Jika sudah sesuai, maka kedua pointer akan berpindah satu tempat. Ulangi hingga pointers menyeberang. Kompleksitas waktu. Nah, tadi di quicksort kan algoritma sorting yang mampu bekerja dengan cepat dan efisien. Untuk mengukur seberapa efisien suatu algoritma, dikenallah sebutan notasi Big O. Notasi Big O ini berguna untuk mengukur waktu saat algoritma melakukan fungsi tertentu pada sekumpulan item sebanyak N. Pada beberapa kasus tertentu, baik kasus terbaik, kasus rata-rata, maupun kasus terburuk, algoritma quicksort memiliki kompleksitas waktu yang berbeda-beda. 1. Kasus terbaik akan terjadi apabila terbentuk partisi dengan komposisi seimbang, dengan ukuran masing-masing tidak lebih dari n/2, sehingga proses quicksort membutuhkan waktu O n log n. 2. Kasus rata-rata akan terjadi dari perimbangan poros antara yang terbaik dan terburuk. Namun dalam prakteknya, kompleksitas kasus rata-rata lebih mendekati kasus terbaik daripada kasus terburuk, sehingga proses quicksort membutuhkan waktu O n log n. Kemudian 3, kasus terburuk dapat terjadi apabila terbentuk partisi dengan komposisi yang tidak seimbang, yaitu saat elemen terbesar atau terkecil terpilih sebagai pivot, ataupun ketika array sudah diurutkan, sehingga proses quicksort membutuhkan waktu yang lebih lama menjadi O n kuadrat. Ilustrasi. Pada slide kali ini terdapat 5 data dengan urutan acak, yaitu 5, 2, 4, 3, dan 1. Lalu urutkan secara ascending dengan menggunakan prinsip quicksort. Nah, langkah yang pertama yang harus ditempuh adalah pilih X sebagai pivot. Nah, pada kasus terbaik, posisi pivot dicari dari indeks awal ditambah dengan indeks akhir, kemudian dibagi dengan 2, sehingga pivot adalah 4 pada data ini. Kemudian dibandingkan antara pointer kanan dan pointer kiri, apakah sudah sesuai? Apakah 5 betul kurang dari 4, betul kurang dari 1? Ternyata tidak, maka tukarlah 5 dengan 1. Setelah itu, pointer sebelah kiri akan melakukan increment, satu tempat berpindah ke sebelah kanan. Dan pointer sebelah kanan juga akan melakukan decrement dengan berpindah satu tempat ke sebelah kiri. Lalu setelah kedua pointer dibandingkan kembali, pointer kiri melakukan increment sekali lagi, menuju ke kanan, sehingga pointer kiri menuju ke pivot. Lalu kemudian dibandingkan apakah 4 lebih kecil dari 4, lebih kecil dari 3, ternyata tidak. Lalu tukarlah 3 dengan 4, 3 ditukar dengan 4 sehingga posisinya berubah. Nah, kemudian setelah itu kedua pointer akan berpindah satu tempat. Yang posisi pointer sebelah kiri akan melakukan increment ke sebelah kanan satu tempat, dan posisi pointer sebelah kanan akan melakukan decrement satu tempat menuju ke kiri, sehingga pointers akan menyeberang. Nah, apabila telah terjadi hal yang seperti ini, maka selanjutnya akan dilakukan partisi. Dari data yang 5 tadi dipartisi menjadi dua kelompok. Partisi pertama yaitu pada indeks 1 hingga 3 dengan pivot yaitu 2. Lalu ulangi langkah yang awal tadi. Pointers kanan dan pointers kiri akan dibandingkan.
Apabila sudah sesuai, maka pointers akan berpindah satu tempat, sehingga kedua pointer bertemu di pivot. Lalu setelah itu, kedua pointer akan berpindah satu tempat lagi, sehingga pointer setelah menyeberang. Nah, kemudian pada posisi yang seperti ini, quicksort telah selesai, sehingga akan menuju ke partisi yang kedua dengan pivot 4. Quicksort kali ini untuk indeks 4 hingga 5. Seperti langkah-langkah sebelumnya, dengan langkah-langkah sebelumnya, maka 5 ini akan berpindah ke sebelah kiri satu tempat, sehingga kedua pointer bertemu di pivot, yaitu di 4. Sehingga data akan terurut menjadi 1, 2, 3, 4, 5 dari hasil penggabungan partisi-partisi yang telah diurutkan sebelumnya. Nah, untuk subbab selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan quicksort sendiri yaitu 1. Quicksort secara umum memiliki kompleksitas O(n) log n. 2. Quicksort Algoritma quicksort mudah diterapkan di berbagai bahasa pemrograman termasuk di Pascal. Yang ketiga, algoritma quicksort tercepat daripada algoritma pengurutan dengan perbandingan lainnya, seperti merge sort dan heap sort. Yang keempat, quicksort melakukan proses langsung pada input dengan sedikit tambahan memori. Yang kelima, quicksort bekerja dengan baik pada berbagai jenis input data, seperti angka dan juga karakter. Namun quicksort juga memiliki kekurangan, yaitu 1. Apabila ada sedikit kesalahan dalam penulisan program quicksort, maka dapat berakibat fatal. Artinya, apabila ada sedikit kesalahan dalam penulisan program, maka akan membuat algoritma quicksort bekerja tidak beraturan. Boleh jadi hasilnya tidak benar atau proses yang tidak akan pernah selesai. Yang kedua, quicksort memiliki ketergantungan terhadap data yang dimasukkan. Dalam kasus terburuk, quicksort memiliki kompleksitas O(n)². Yang ketiga, quicksort secara umum tidak bersifat stabil. Artinya, algoritma ini dapat mengubah urutan input dalam hasil akhirnya jika inputnya bernilai sama. Kemudian yang keempat, pada penerapan secara rekursif, apabila terjadi kasus terburuk, maka dapat menghabiskan stek dan memacetkan program. Nah, untuk subbab selanjutnya yaitu program Pascal. Pada jenis pengurutan ascending dapat dilihat pada layar, terdapat beberapa prosedur seperti prosedur input, prosedur tukar data, dan prosedur cetak. Prosedur input adalah prosedur yang membuat user dapat menginputkan data sesuai dengan keinginan. Yang kedua, ada prosedur tukar data yang berfungsi untuk menukar data. Kemudian selanjutnya ada prosedur cetak yang berfungsi untuk mencetak input dari user yang sudah dimasukkan sebelumnya. Selanjutnya ada prosedur quicksort dan juga program utama. Nah, pada prosedur quicksort kali ini, pada jenis pengurutan secara ascending, dapat dilihat bahwa ini berfungsi sebagai pointers kanan dan pointers sebelah kiri. Sedangkan ini berfungsi untuk menentukan posisi pivot. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada perulangan, di mana ketika nilai dari indeks A1 lebih kecil dari pivot, maka akan terjadi increment pada pointer sebelah
pada pointer sebelah kiri. Sementara apabila nilai dari indeks B1 lebih besar dari pivot, maka akan terjadi decrement pada pointer sebelah kanan. Dan jika A1 kurang dari sama dengan B1, maka akan terjadi tukar data, kemudian akan terjadi increment pada pointer sebelah kiri dan akan terjadi decrement pada pointer sebelah kanan. Proses ini akan berulang hingga mencapai A1 lebih besar dari B1. Sehingga outputnya ketika dimasukkan inputan data 52431, maka data akan terurus secara ascending, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya untuk jenis pengurutan secara descending, ini sama dengan secara ascending codingannya. Pada prosedur input, pada prosedur tukar data, pada prosedur cetak, dan juga pada program utama. Yang berbeda antara program jenis pengurutan secara ascending dan juga descending terjadi pada prosedur quicksort-nya, di mana ketika nilai dari indeks A1 lebih besar dari pivot, maka A1 atau pointer sebelah kiri akan terjadi increment, dan juga saat nilai indeks B1 kurang dari pivot, maka akan terjadi decrement pada pointer sebelah kanan. Kemudian jika A1 kurang dari sama dengan B1, maka akan terjadi tukar data. Selanjutnya akan terjadi increment pada pointer sebelah kiri dan juga decrement pada pointer sebelah kanan. Proses ini berlangsung hingga mencapai A1 lebih besar dari B1. Jadi yang berbeda cuma di bagian ini. Ya. Pada bagian ini. Ketika ascending, nilai dari indeks A1 akan ketika nilai data indeks A1 kurang dari pivot, maka akan jadi increment, dan apabila nilai data dari indeks B1 lebih dari pivot akan jadi decrement. Ya, berbeda. Ini berbeda di tandanya, di tanda. Ya, sehingga dari pengurutan quicksort secara descending, ketika dimasukkan input data 52431, maka hasil sorting data akan menjadi sudah terurut 54321. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucap. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.